Tantangan terbesar sekarang media sosial. Itu tantangan Ya, terbesar. karena gini, saya lihat ya karena teman-teman media juga paham kan. Sangat sulit kita. Maka di Kadang-kadang media seperti yang kita Pak Ustadz tadi, media sosial ini pengaruhnya cukup besar. Ini yang kita khawatirkan. Jadi apa langkah LKUB sendiri untuk menangani masalah ini? ya, pertanyaan bagus sekali. Pertemuan Pakem di Kejaksaan beberapa waktu lalu itu pernah saya sampaikan 3 poin berkaitan dengan pertanyaan tadi. Di beberapa kali kegiatan baik di teman-teman di gereja Vihara, saya diminta sambutan, saya sampaikan kenapa ada konflik lintas agama. Karena kita satu sibuk mencari perbedaan dan itu pengaruh dari media sosial. Mereka tidak ada kerja di kantor, membuka HP, main-main, lihat ini, lihat itu, akhirnya berubah pola pikir. Yang tadi dia toleransi menjadi tidak toleransi. Yang tadi dia mungkin peduli sosial, akhirnya dia menjadi tertutup. Dan itu fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ini dia channel. Hari ini kita ngobrol santai tapi bermakna tentang sesuatu yang sering kita dengar, tapi kadang sulit juga dijaga, yaitu kerukunan dalam bingkai perbedaan. Pada hari ini telah ada bersama saya nih Bapak Ustadz Ilhamuddin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lingga nih. Apa kabar nih Pak Ustadz? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sehat. Baik Pak Ustadz, kita bincang-bincang kita hari ini terkait dengan keberagaman pada hari ini. Jadi dari pandangan FKUB sendiri tentang keberagaman umat di tempat kita, apa dari pandangan dari FKUB itu sendiri untuk keberagaman ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman media yang mengajak saya untuk podcast bersama, terutama dalam membahas menjaga kerukunan walaupun kita berbeda. Sebelumnya saya perkenalkan, saya ditunjuk oleh Bupati Lingga pada 2023 mengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lingga sampai kurang lebih 5 tahun. Ini kurang lebih sudah berjalan 2,5 tahun. Nah, kembali ke tadi, bagaimana tentang keberagaman dan kerukunan di Kabupaten Lingga. Pada umumnya Kepri itu sudah berkali-kali setiap tahun mendapat 3 besar provinsi terrukun di Indonesia. Dan di Lingga alhamdulillah nyaris hampir tidak ada konflik. Ya, maka itu satu kebanggaan kita bahwa kita sangat rukun. Tapi kita harus ingat, jangan kita terlalu bangga, namun kita tetap sama-sama menjaga. Ya, kadang-kadang nampaknya kita rukun, tapi dikhawatirkan ujung-ujungnya tidak rukun. Tapi kami sering berdiskusi dengan teman-teman lintas agama, sangat bangga tinggal di Kabupaten Lingga, walaupun berbeda-beda, tapi tetap bersama. Jadi sebagai mencairkan suasana kita, ya, karena kalau bicara agama dan kerukunan ini kan agak sensitif. Jadi saya baca pantun lah, biar agak mencair gitu kan. Cukuplah uang kita yang tak cair, tapi suasana harus tetap cair kan. Ya. Sungguh sedap makan ikan gulama. Mantap. Ikan dimakan bersama keluarga. Walaupun kita berbeda agama, tetapi kerukunan harus tetap dijaga. Maka kami punya slogan salam rukun, rukun, rukun. Ya. Sebagai ketua KUB nih, bagaimana nih Pak Ustadz mengenai kerukunan dalam bingkai perbedaan? Ya, kerukunan itu kan membuat kita nyaman, membuat kita happy dalam menjalani kehidupan. Nah, kenapa ada perbedaan? Karena itu memang fitrah. Karena manusia memang diciptakan untuk berbeda-beda. Maka dalam kajian Islam disebut al-ikhtilaful umma rahmah. Perbedaan itu menjadi rahmah. Kalau kita semua laki-laki kan tak seru juga. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, maka menyikapi perbedaan itu supaya rukun, jangan kita sibuk mencari perbedaan, tapi kita harus cari di mana kesamaan. Kenapa terjadi konflik? Karena kita hanya sibuk mencari perbedaan,
Akhirnya perbedaan itu yang selalu kita angkat, akhirnya menimbulkan ketidakkerukunan dan terpecah. Itu maka kerukunan itu harus nomor satu, dan jangan sibuk mencari perbedaan, tapi carilah kesamaan supaya ada visi dan misi yang bisa membuat rukun. Tapi kalau kita tengok sendiri nih, untuk di Kabupaten Lingga sendiri nih, Pak Ustaz, memang dikenalkan punya masyarakat yang heterogen. Jadi bagaimana nih kondisi kerukunan umat beragama nih saat ini menurut kau Bill? Tadi di awal sudah sampaikan bahwa Lingga termasuk kabupaten yang sangat rukun. Bahkan kami pernah kunjungan kerja ke FKUB Provinsi Kepulauan Riau. Riau juga termasuk provinsi nominasi 1 terukun. Itu nomor 1, Pak. Ya, jadi kami di dalam kendaraan umum bersama teman-teman Tionghoa, ada satu penumpang mengatakan, kok bisa rukun? Ya mohon maaf, mereka mungkin melihat berbeda etnis. Saya bilang kami di Lingga itu hal biasa. Ya? Kita cuma berbeda keyakinan, tapi kan kalau ngopi sama. Justru kalau dibayarin ngopi kan kita lebih suka. Lebih senang. Yang ada konflik itu kalau bayar masing-masing. Jadi ini mungkin yang lebih mendekatkan ini, Pak. Ya, karena memang saya lihat sejarah Lingga, terutama di Kabupaten Lingga, dulu timah berkembang di Dabuk Singkep, dan itu yang membuat sudah terbiasanya menerima perbedaan dan nyaris tidak ada konflik. Maka hal itu yang memang lagi-lagi kami tegaskan harus tetap dijaga. Setelah kami diamanahkan oleh Bupati melalui binaan dari Kesbangpol, karena kami juga terus tetap berkomunikasi dengan Kesbangpol, dan juga FKUB ini juga di bawah naungan Kementerian Agama. Karena di Kementerian Agama itu ada Pusat Kerukunan Umat Beragama, PKUB. Ya. Nah, setelah kami dilantik oleh Bupati, pertama kami siapkan secara administrasi, sekretariat kita siapkan, ada kunjungan-kunjungan, ada rapat-rapat, dan kita sudah ini tahun ketiga. Kemarin pertama kita pernah buat dialog lintas agama, itu khusus perangkat desa dan kantor. Tahun kedua kemarin kita buat juga masih tentang kerukunan khusus pelajar. Kenapa kami buat pelajar? Kekhawatiran kami begini, hari ini mereka mungkin di Dabuk Singkep, di Lingga, mereka rukun. Tetapi mereka sekolah di luar sana, melihat perbedaan, melihat pengaruh, bisa berubah karakter. Maka hal-hal itu yang harus kami keluarkan. Tahun pertama kenapa kami kepada perangkat desa dan juga pegawai-pegawai di Kabupaten Lingga, karena hari ini timbulnya gesekan konflik itu salah satunya, mohon maaf, lewat media sosial. Kami lihat banyak mereka yang di kantor-kantor mungkin mengisi waktu istirahat, sering bermain HP, melihat kajian-kajian yang tidak jelas asal usulnya, akhirnya terpapar dan memiliki karakter yang sangat keras. Maka itu kita kasih pemahaman tentang bagaimana moderasi beragama, bagaimana tentang kerukunan walaupun kita berbeda. Dan insya Allah nanti teman-teman media juga kita undang di awal November atau akhir Oktober ini, kita akan buat dialog kerukunan lintas agama. Kita undang tokoh-tokoh agama dan launching kota kerukunan. Dabuk Singkep. Karena kemarin Allah mayarham, kepala Kemenak kami yang telah dipanggil oleh Allah, Pak Haji Erman Zarudin, beliau tertarik karena itu yang kita bicarakan dari awal. Dabuk Singkep 2 tahun lalu itu Selayar mendapat sertifikat langsung dari pusat, ya, kampung moderasi. Kami Bupati dan kami yang menandatangani prasasti, dan kami tertarik di Dabuk Singkep yang sangat rukun. Maka kami tertarik untuk meluncingkan kota kerukunan. Nanti insya Allah teman-teman media kita 13 kecamatan. Jadi ini misalkan di mana, Pak? Untuk karena hasil kita dulu pertama kali di Pancur. Namanya teman-teman teknis Tionghoa kan, kita kalau ke Pancur kan ingat macam di luar gitu kan. Ya, sudah itu tahun berikutnya kami lihat di Selayar karena itu survei dari pusat. Nah yang ketiga ini kita berkomunikasi dengan teman-teman di Kemenak
nampaknya ada Bu Singket. Nanti Kan kami akan usulkan ke pusat. Kemarin pertemuan FKUB Regional Sumatera di Batam saya sampaikan, dan Kapus KUB Kementerian Agama pun merespon. Saya paparkan gambaran bagaimana ada Bu Singket. Tadi kan di beberapa kita nih Pak Ustaz menyebutkan bahwa di FKUB ini sendiri menyiapkan ustadz ini. Jadi sampai di mana peran ustadz itu sendiri untuk apakah memang turun juga nih Pak Ustaz ke lapangan damati, ke sekolah mana-mana ini? Kami FKUB selain ada kegiatan dialog itu, kita ada melihat ke kecamatan-kecamatan. Kita akan melihat bagaimana isu-isu agama di kecamatan, dan di kecamatan itu kan ada FKUB kecamatan. Tapi kami tegaskan bahwa FKUB kecamatan itu bukan kami yang meng-SK-kan. Itu adalah kebijakan camat. Ya, kebijakan camat. Jadi Pak Camat merasa perlu, maka boleh begitu FKUB kecamatan. Karena banyak sekali pertanyaan itu. Intinya tetap bagaimana komunikasinya tetap berantai sampai ke akar rumput. Itu yang selalu kami lakukan. Barang kami kunjungan ke rumah ibadah, kita melihat gereja, kita melihat vihara, di Pancur juga ada kan, dan di Dabu dan beberapa tempat di Singkit Barat ya, yang kita terjangkau, itu sudah kita lakukan. Untuk saat ini alhamdulillah dengan keadaan yang seperti sekarang ini kita mampu kita buat semaksimal mungkin. Udah dapat berapa banyak nih dari 13 kecamatan yang FKUB? Itu sudah 60%. Sudah 60%. Dan dari pengurus FKUB pun itu terpencar di beberapa kecamatan. Itu yang membuat kami agak sulit untuk berkumpul bersama, karena waktu musyawarah itu ada keterwakilan kecamatan juga. Ya, sebagai mereka yang melihat keadaan di kecamatan itu. Di dalam menjaga kerukunan nih Pak. Jadi ketua tentu KUB ini tidak bekerja sendiri. Jadi sejauh mana nih mungkin sinergi KUB dengan pemerintah daerah atau tokoh masyarakat atau lembaga lain? Ya. Kami di KUB jelasnya satu di naungan Pemda, yaitu dinaungi dan dimitrakan oleh Kesbangpol. Dan yang kedua, kami tetap di bawah komando Kementerian Agama, khususnya Kabupaten Lingga. Dan sinergitas kita sangat kuat. Kita kepada instansi vertikal seperti di Polres, di Lanal, di Kejaksaan dan sebagainya. Dan di kegiatan berapa kali dialog, narasumber kita juga dari Kemenak, dari Polres dan dari Kejaksaan. Karena di Kejaksaan sendiri kan ada juga kita Pakem itu sudah otoritas dari Kejaksaan tentang aliran-aliran dan paham yang menyimpang. Itu ada di Kejaksaan. Nah, di Polres kita juga membantu dia sama bagaimana teman-teman polisi yang bertugas di desa-desa terbantu meminimalisir terjadinya konflik. Sejauh ini itu yang kita jalin komunikasi. Sejauh ini Pak, mungkin dari FKUB melihat ada tidak nih paham yang menyimpang ini? Kalau paham menyimpang itu sebenarnya itu ranahnya ke Majelis Ulama Indonesia, karena mereka punya komisi fatwa. Nah, tapi kami sebagai FKUB juga tidak berpejam mata. Kita tetap berkomunikasi, karena di MUI juga itu ulama-ulama kita yang lebih paham masalah paham. Tapi sejauh ini dulu pernah mencuat isu seksi Yahwa, ya. Dan tapi alhamdulillah untuk saat ini Lingga hasil diskusi Pakem dinyatakan aman. Dulu sempat ada. Untuk Lingga, Pak? Itu Lingga. Sampai sejauh ini, Pak, mungkin apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh FKUB ini di lapangan saat mengedukasi masyarakat? Mungkin tentang pentingnya toleransi atau saling menghormati. Tantangan terbesar sekarang media sosial. Itu tantangan terbesar. Ya, karena gini, saya lihat ya karena teman-teman media juga paham kan, sangat sulit kita. Maka di kepolisian kan sudah ada khusus yang menangani tentang cybercrime. Karena gini, sulit terpantau. Di kita pulau dan semua boleh pakai HP. Dan di HP ini apa saja ada. Pengaruh tuh, Pak? Sangat pengaruh. Saya amati
kita sering diskusi dengan badan intelijen. Kalau kita yang paham mungkin udah tahu ini berita asalnya dari mana ini sih. Itu yang akarnya yang merusak kerukunan. Dari hal yang kecil mereka terganggu atau tertarik, akhirnya terpengaruh. Saya khawatirnya di situ. Maka kembalilah pada masyarakat untuk selalu berhati-hati untuk menggunakan media sosial. Karena hari ini mungkin teman-teman media untuk lebih paham ya bagaimana hal-hal di dalam media sosial. Sangat mengerikan. Nah itu yang saya khawatirkan karena kita antar pulau, mungkin tidak semua SDM kita juga mampu menerima kemajuan digitalisasi itu. Ya, itu yang kekhawatiran saya nanti salah dalam memahami berita-berita yang terlalu banyak frekuensi. Jadi kalau menurut Pak Ustaz sendiri nih, bagaimana cara terbaik kita untuk menanamkan nilai toleransi ataupun kerukunan di kalangan generasi muda ni. Sebab terutama ni kadang-kadang seperti yang kata Pak Ustaz tadi, media sosial ni pengaruhnya cukup besar. Ini yang kita khawatirkan. Jadi apa langkah LKUB sendiri untuk menangani masalah ini? Ya, pertanyaan bagus sekali. Pertemuan Pakem di Kejaksaan beberapa waktu lalu itu pernah saya sampaikan 3 poin berkaitan dengan pertanyaan tadi. Dan alhamdulillah itu direspon oleh Pemda. Pertama, saya katakan ada kebijakan tentang seragam SN di Kabupaten Lingga. Dan hari ini kita lihat alhamdulillah sudah mulai rapi kan. Kita lihat di instansi-instansi vertikal, TNI, Polri, Kejaksaan, Imigrasi. Pakaian mereka protapnya jelas. Nah, saya bilang di Lingga kalau perlu ada perda atau perbuk. Dan alhamdulillah mereka kan sudah di-share. Itu kami apresiasi tertinggi pada Pemda Lingga, melalui Pak Sekda yang sangat luar biasa. Saya lihat alhamdulillah. Ya, saya lihat sekarang sudah mungkin kita bisa melihat sudah rapi-rapi semua pakaian SN. Kenapa? Karena dari pakaian itu terindikasi. Dari cara orang berpakaian itu terindikasi kemana afiliasi dia. Dan itu pengaruh dari media sosial. Mereka tidak ada kerja di kantor, membuka HP, main-main, lihat ini, lihat itu, akhirnya berubah pola pikir. Yang tadi dia toleransi menjadi tidak toleransi. Yang tadi dia mungkin peduli sosial, akhirnya dia menjadi tertutup. Dan itu fakta. Kami sering menghadapi itu, tapi tidak perlu kita sampaikan secara gamblang. Maka itu poin pertama sebenarnya. Yang kedua, penguatan di pelajar. Itu yang saya katakan tadi. Dan alhamdulillah LAM juga merespon ini. Karena kan LAM sekarang aktif kunjungan ke sekolah-sekolah. Penguatan cinta lokal. Kita khawatirnya gini, misalnya mereka di Lingga mereka bagus. Mereka keluar terpengaruh dengan paham-paham yang mereka tidak pahami, terbawa ke Lingga. Berubah pola pikir. Ini sangat berbahaya, Pak. Sangat berbahaya. Karena gini, Lingga ini kan ibarat satu tempat yang sangat cantik, keluar dia. Nah, di luar dia agak bingung dengan kecantikan itu kan. Akhirnya dia mulai terbuka pola pikirnya, ternyata dunia ini luas. Nah, dalam dia memaknai dunia luas ini ada 2 opsi. Bisa dia akan bertambah luas wawasannya, bisa dia akan terjebak dengan keluasan. Itu yang saya amati sebagian anak-anak Lingga yang sekolah di luar pulang berubah penampilan. Ya, dan itu mengindikasikan kalau dia sudah hilang rasa toleransi, akhirnya dia punya tetangga non muslim, dia kan tidak akan rukun. Ya. Selama ini kan kita rukun aja. Ya. Mungkin teman-teman media, kalau teman-teman Imlek paling suka datang berapa ampau kan. Ya kan? Nah, sebatas itu kita menjalin kebersamaan boleh-boleh. Apakah RKUB itu sendiri punya inisiatif Pak tentang khususnya di bidang dialog lintas agama ataupun pelajar kegiatan budaya kebersamaan ya? Ataupun mungkin penyelidikan di media sosial? Ya, saya tertarik kemarin diskusi dengan teman-teman media. Lebih ada hari ini karena orang digitalisasi ya. Memang kurangnya kita sosialisasi tentang kerukunan ini melihat lewat media. Mungkin di 2026 nanti bisa kita diskusikan bersama teman-teman media ya. Bagaimana saya punya 2026 itu rencana saya ajak teman-teman media untuk kunjungan ke sekolah-sekolah. Jadi kita jemput bola.
Kalau selama ini kan kita buat kegiatan mungkin hanya siswa, tapi ini kita jemput bola, memberi pemahaman tentang kerukunan. Dan juga di kami di Kementerian Agama, saya kan penyuluh juga. Nah, di Kementerian Agama itu ada BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Nah, itu nanti bisa kita sondingkan. Alangkah cantiknya itu ada teman-teman media, Kementerian Agama, dan FKUB di situ. Jadi intinya bagaimana remaja-remaja di Lingga ini memiliki rasa tanggung jawab, cinta tanah air, dan rasa kerukunannya, rasa toleransinya semakin kuat. Jauh daripada framing-framing perbedaan yang membuat perpecahan. Karena seperti yang kita tahu nih, kadang-kadang untuk di dunia maya ni perbedaan ni malah yang dijadikan mereka untuk bahan konflik gitu. Ya. Ini yang kita tahu. Jadi untuk sasaran yang kata Pak Ustaz tadi ini kan kita akan ke pelajar nih atau ke sekolah-sekolah. Sasaran dari FKUB sendiri Pak, ke pelajar ini apabila kita mulai dari tingkat terbawah seperti SD atau sampai ke SMA, atau sasaran kita ke sekolah menengah atas saja? Kami lebih kepada sekolah menengah atas. Karena satu, secara pemikiran dan wawasan mereka sudah mulai berkembang dan masa pubertas. Masa anak-anak remaja yang mulai menggunakan digital ini kan dia anak usia SMA, dan tak lama lagi mereka akan memasuki dunia perguruan tinggi. Di situ kan bermacam-macam hal yang akan dihadapi. Kita kuatkan itu. Walaupun pada secara umumnya, insya Allah untuk anak-anak Lingga itu masih dalam keadaan aman terkendali. Tapi bukan aman terkendali lalu kita diam saja kan tidak baik juga. Maka bagaimana mereka bisa lebih kuat. Mungkin ada pesan Pak Ustaz nih untuk generasi muda kita yang bisa yang bijak mengungkapkan di media nih, di media sosial mungkin. Begitu. Ya, pesan saya pada seluruh generasi muda, terutama pelajar di Kabupaten Lingga, untuk bijak dalam bermedia sosial dan tidak terpengaruh. Ya, harus tahu asal usulnya, di mana berita itu berasal. Karena hari ini kan sangat gampang sekali. Ya, seorang laki-laki dan perempuan yang berjauhan tempat bisa diedit, bisa jadi bersama. Apalagi isu-isu agama sangat sensitif, sangat sensitif. Karena kami berapa kali pertemuan kerukunan beragama itu yang selalu kita bahas. Memang akarnya ini ada di media sosial. Bukan berarti kita tidak boleh media sosial. Berarti harus bijak di media harus sosial. Sangat bijak. Tentunya peranan orang tua sangat dominan. Ya, kalau orang tuanya bisa membimbing, insya Allah mereka juga bisa mengatasi itu. Sebelum kita tutup Pak, saya ingin mungkin apa yang dapat Pak Ustaz sampaikan kepada masyarakat, khususnya untuk generasi muda yang mungkin pada saat ini tidak kita katakan gamblang, tapi mereka mungkin mencari jati diri supaya terhindar dari konflik ataupun segala macam. Okey, saya tertarik dengan bahasa Bang tadi, konflik. Jadi di beberapa kali kegiatan, baik di teman-teman di gereja, vihara, saya diminta sambutan, saya sampaikan, kenapa ada konflik lintas agama? Karena kita satu sibuk mencari perbedaan, tapi tidak mencari persamaan. Jadi saya analogikan, Indonesia ini adalah rumah besar, rumah yang sangat megah, yang indah. Di dalam rumah itu ada 6 kamar: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Sekarang saya tanya Abang, kamar kita suami istri, anak saja privasi, nggak boleh masuk. Kenapa terjadi konflik antar agama? Karena masing-masing kita sibuk mau tahu urusan kamar sebelah ya. Abang mau tahu kamar saya mau tahu kamar saya. Di saat kamar abang tidak rapi, saya ngejek. Abang tersinggung dong. Ya kan? Di saat kamar saya tidak rapi, tidak bagus, saya ikut. Lalu saling konflik. Tapi lupa di saat konflik ini ada, di dalam rumah itu kan ada ruang tamu, ruang keluarga. Kita sering menyelesaikan di depan kamar, bukan dibawa ke ruang keluarga atau ruang tamu. Siapa pemilik ruang tamu itu adalah pemerintah,
Kementerian Agama, dan disitulah peran FKUB. Kalau ini bisa dipahami, saya pastikan terjauh dari konflik. Kenapa? Karena sibuk mengurus kamar orang lain. Dia lupa kalau dia juga punya kamar. Mungkin itu saja pesan supaya terjauh dari konflik. Terima kasih Pak Ustaz Kamarudin atas mungkin bincang-bincang kita pada hari ini yang sangat mencerahkan pada hari ini. Semoga pesan-pesan yang kita sampaikan pada ini dapat menjadi satu motivasi untuk masing-masing untuk baiklah, untuk sobat ini dia sampai sini kami bincang-bincang kami. InsyaAllah di ke depan kita akan bincang-bincang dengan tamu lainnya yang ada untuk kami hadirkan di ini dia channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.